Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, bagi yang sudah pernah kenal terkait atau mungkin sudah pernah dengar ya terkait sudut-sudut istimewa trigonometri sebelumnya, sudut-sudut istimewa itu kurang lebih ada 5 sudut ya. Ada 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Ya, dalam trigonometri itu kan ada yang diistilahkan sebagai sin, cos, dan tan. Nah, nilai-nilai ini kita akan pelajari, kita akan bahas dari mana datangnya, dan kita akan bahas bagaimana cara mudah untuk menghafalkannya. Nah, tapi sebelum itu, supaya kita bisa memahami lebih baik ya dan lebih komprehensif, kita coba samakan dulu pemahaman terkait apa itu trigonometri. Apa itu sin, apa itu cos, dan apa itu tan. Nah, kita mulai dari suatu segitiga siku-siku. Misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya kita berikan nama theta. Nah, bagian miringnya itu kita sebut sebagai bagian miring. Lalu sisi yang membentuk sudut theta bersama sisi yang miring itu kita sebut sisi samping. Lalu yang berhadapan langsung sama sudutnya kita sebut bagian depan. Nah, untuk memudahkan penyebutan, kita misalkan yang bagian miring itu adalah mi, yang bagian samping adalah sa, lalu yang bagian depan adalah de. Ya, depan, miring, samping. Oke. Nah, lalu dari sini kita definisikan. Ada yang disebut sebagai sin theta. Sin theta itu didefinisikan sebagai bagian depan sudut theta dibagi bagian miring sudut theta. Ada lagi yang disebut sebagai cos, itu kita definisikan sebagai samping dibagi miring. Bagian samping sudut theta dibagi bagian miring sudut theta. Dan tan theta itu kita definisikan bagian depan sudut dibagi bagian samping sudut. Ya. Jadi sin theta didefinisikan sebagai depan bagi miring, cos theta itu adalah samping bagi miring, dan tan theta adalah depan dibagi samping. Ya, ini definisi dasarnya. Nah, lalu ada hubungan menarik terkait sin, cos, dan tan ini. Kalau kita coba jabarkan sin theta dibagi dengan cos theta, sin theta itu kan tadi adalah depan dibagi miring ya, dan cos itu adalah samping dibagi miring. Nah, di sini miringnya kan bisa kita coret jadinya depan dibagi samping. Nah, depan dibagi samping itu adalah definisi dari tan theta. Ya. Sehingga kita bisa dapat suatu persamaan nih, bahwa tan theta itu adalah sama dengan sin theta per cos theta. Oke, jadi ini definisi dasar dari apa itu sin, cos, dan tan, dan apa hubungannya ya. Nah, contoh, kita coba ambil contoh simpel aja. Misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku dengan sudutnya theta. Misalkan panjang-panjang sisinya adalah 3, 4, dan 5. Nah, maka dari segitiga ini, sin theta itu bisa kita nyatakan sebagai, nah di sini bagian depannya adalah 3, berarti kan depannya theta itu, dan miringnya adalah 5. Jadi sin theta dapat dinyatakan sebagai 3/5. Nah, lalu cos theta samping dibagi miring, di sini sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5, berarti cos theta adalah 4/5. Sedangkan tan theta itu adalah depan dibagi samping. Jadi bisa dinyatakan sebagai 3/4. Atau menggunakan hubungan tadi bahwa tan theta adalah sin theta per cos theta. Di sini kan 5-nya bisa dicoret ya. Jadinya kita bisa dapatkan hasil yang sama, 3/4. Ya, itu contoh sederhana ya untuk menguatkan pemahaman kita terkait definisi dasar dari sin, cos, tan ini. Lalu sekarang kita coba mau mengisi tabel yang tadi kita kosongkan di atas ini ya. Kita bisa berangkat dari suatu segitiga sama sisi. Misalkan kita punya suatu segitiga sama sisi. Sebutlah misalkan panjang sisinya masing-masing adalah 2. Nah, karena total sudut dalam segitiga adalah 180, kalau mau dibagi 3 sama rata, berarti nanti besar sudutnya masing-masing adalah 60 ya. Nah, kalau kita coba bagi 2, karena ini segitiga sama sisi, maka bagian alasnya itu akan terbagi menjadi 2 sisi yang sama panjang. Jadi 1-1 ya. Dan garis bagi yang kita ambil ini membentuk sudut siku-siku. Karena tadi ini sudutnya adalah 60, kalau dibagi 2 jadinya 30. Nah, kita coba fokus ke setengah segitiga bagian kiri. Kita punya suatu segitiga siku-siku sekarang dengan sudutnya ada yang 90, 60, dan 30. Karena sisi miringnya adalah 2 dan sisi tegaknya salah satunya adalah 1, menggunakan Pitagoras kita akan dapatkan sisi satunya lagi adalah akar 3 ya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat diakarkan. Dari segitiga ini kita bisa coba hitung sin 60.
Sin 60 tadi definisi sin kan adalah depan dibagi miring. Bagian depannya si sudut 60 itu adalah akar 3, miringnya adalah akar 2. Jadinya adalah akar 3 per 2. Sedangkan untuk cos itu tadi definisinya adalah samping dibagi miring. Jadi cos 60 itu bagian sampingnya adalah 1, bagian miringnya adalah 2. Dan untuk tan itu adalah depan dibagi samping. Artinya bagian depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1, jadi ya akar 3 aja ya. Nah, sekarang kita bisa mengisi kolom untuk sudut 60. Jadi sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, dan tan 60 adalah akar 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya menggunakan segitiga yang sama, kita juga bisa dapatkan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut 30. Jadi untuk sin 30, kalau acuan sudutnya yang 30, maka bagian depannya itu adalah yang 1 ya. Bagian miringnya adalah 2, jadi sin 30 itu adalah 1 per 2. Cos 30 itu adalah samping dibagi miring. Kalau acuan sudutnya 30, bagian sampingnya itu adalah yang akar 3, dibagi dengan miringnya adalah 2, jadi akar 3 per 2. Dan tan 30 itu berarti adalah depan bagi samping, depannya 1, sampingnya akar 3. Jadi kita dapatkan nilai sin 30 adalah setengah, cos 30 adalah akar 3 per 2, dan tan 30 adalah 1 per akar 3. Ya, kita sudah mengisi 2 kolom. Semoga sampai sini masih jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi kolom sudut 45 derajat. Nah, untuk mengisi ini kita bisa ambil pendekatannya adalah sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki. Jadi kita misalkan kita bangun suatu segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi tegaknya masing-masing adalah 1. Menggunakan Pitagoras kita bisa dapatkan sisi miringnya adalah akar 2 ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat diakarkan. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka besar sudut di kakinya itu harus sama. Karena di sini sudah ada 90, berarti sisanya kan 45-45 ya. Total sudut dalam segitiga itu harus 180. Sampai sini clear ya? Nah, dari segitiga ini berarti kita bisa hitung sin 45. Jadi kalau acuan sudutnya adalah 45, yang namanya sin itu adalah depan dibagi miring, berarti 1 per akar 2 ya. Depannya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Cos 45 karena ini segitiga sama kaki, jadi sampingnya juga 1 dibagi akar 2, dan tan 45 itu berarti adalah 1 per 1 ya. 1 per 1 ya, kita bisa tulis 1 aja. Nah, ini kalau kita coba rasionalkan, 1 per akar 2 itu bisa dinyatakan sebagai setengah akar 2. Jadi kita bisa dapatkan bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, dan tan 45 itu 1. Kita udah dapatkan 3 kolom untuk sudut 30, 45, dan 60 ya. Kita sudah tahu dari mana asal mula nilai dari sin kostannya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sudutnya 0? Kita coba bikin suatu segitiga sembarang aja ya, suatu segitiga siku-siku sembarang. Sebenarnya kan nggak mungkin ya kita bisa bikin suatu segitiga yang salah satu sudutnya adalah 0. Ya gimana cara yang nggak jadi segitiga kan? Tapi coba kita lihat segitiga ini, kita kasih nama sudutnya theta. Berdasarkan sudut theta, maka ini adalah bagian depan miring dan sampingnya. Nah, coba sekarang bayangkan tetanya kita perkecil. Tetanya kita perkecil menjadi 0. Sehingga nanti bagian miring dan bagian sampingnya pasti akan nempel jadinya kan. Bagian depannya itu akan hilang gitu ya. Ya, sin 0 itu depan bagi miring. Ya, bagian depannya akan hilang, bagian depannya akan jadi 0. Sin 0 itu adalah depan dibagi miring, karena depannya 0, 0 dibagi miring itu pasti jadinya adalah 0. Jadi sin 0 bisa kita nyatakan sebagai 0. Lalu untuk cos 0, nah cos 0 kalau tadi kita bayangkan si tetanya kita perkecil sampai 0, maka sisi miring sama sisi samping itu akan berimpit dan sama panjang. Jadi samping bagi miringnya itu panjangnya sama. Jadi perbandingannya 1 gitu ya. Samping bagi miring itu jadinya 1. Dan tan 0 karena definisi adalah depan bagi samping, bagian depannya 0 ya sudah, berarti tan 0 adalah 0 ya, atau bisa kita nyatakan tan 0 itu kan sin 0 per cos 0 ya, berdasarkan hubungan di atas. Jadi
0 dibagi 1 ya 0 ya. Jadi kita bisa mengisi sekarang kolom untuk sudut 0, sin 0 itu adalah 0, cos 0 itu 1, dan tan 0 itu adalah 0. Nah, selanjutnya bagaimana untuk sudut 90? Kita misalkan bangun segitiga siku-siku dulu dengan salah satu sudutnya adalah theta dan tetanya cukup besar. Sebenarnya kan juga nggak mungkin ya kita bisa membangun suatu segitiga siku-siku di mana ada satu sudutnya lagi yang besarnya 90. Kan gimana caranya itu ya? Jadi nggak jadi segitiga nantinya ya. Jadi theta yang ini tuh nggak mungkin bisa jadi 90. Tapi coba kita bayangkan kalau dia itu diperbesar terus sampai tegak lurus dengan alasnya, ya. Artinya nanti bagian miringnya itu akan nempel dengan bagian depannya. Itu bisa kebayang nggak? Jadi tetanya diperbesar terus sehingga nanti sampingnya akan mengecil terus menjadi 0, ya. Dan bagian miringnya akan nempel dengan bagian depannya. Sehingga depan bagi miring ya, itu adalah 1. Jadi sin 90 definisinya adalah depan dibagi miring itu nilainya 1. Nah, saat kondisi itu terjadi, saat miring sama depannya jadi nempel, maka sampingnya kan jadi hilang kan. Sampingnya itu, sisi sampingnya akan jadi 0. Nah, jadi nilai cos tetanya, cos itu adalah samping dibagi miring, karena sampingnya 0, ya sudah 0 dibagi miring jadinya adalah 0. Nah, sedangkan untuk tan theta, karena definisinya adalah depan dibagi samping, nah berapapun depannya kalau sampingnya 0, nah sesuatu dibagi 0 itu error ya, 1 dibagi 0 kan tak terdefinisi ya. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan nilai dari tan 90. Jadi kita bisa isi tabelnya dengan 1, 0, dan yang tan 90 itu tidak terdefinisi. Nah, inilah dia nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa. Mungkin yang sudah pernah belajar trigonometri sudah familiar lah ya dengan sudut ini. Mungkin belum hafal, tapi mungkin sudah hafal, tapi mungkin sudah tahu lah. Tapi biasanya jarang dibahas ya dari mana datangnya, karena keterbatasan waktu mungkin di kelas. Nah, sekarang kita sudah tahu, inilah dia sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Dan kabar buruknya, dalam mengerjakan soal, seringkali kita dituntut untuk bisa menghafal nilai-nilai ini ya. Kan banyak banget dan nilainya nggak bagus ya, angkanya nggak bagus ya. Nah, bagaimana trik menghafalnya? Ya, sebenarnya banyak banget cara cepat untuk menghafalkan isi tabel ini. Mungkin tiap orang punya caranya masing-masing. Nah, di sini saya bakal share satu cara untuk memahami pola dari nilai-nilai ini. Jadi kalau kita coba gambarkan kembali tabelnya dalam keadaan kosong. Nah, sebenarnya isi dari sin dan cos itu semuanya adalah setengah akar. Jadi kita tuliskan dulu di sini semuanya adalah setengah akar. Nah, lalu kita mulai dari sin. Sin 0 itu adalah setengah akar 0, sin 30 adalah setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Ya. Sedangkan untuk cos itu kebalikannya dari sin. Nilainya adalah setengah akar 4, setengah akar 3, 2, 1, dan 0. Ya. Jadi tinggal kita tuliskan dulu setengah akar, lalu kita tuliskan secara berurut 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk cos itu kebalikannya, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kalau kita coba jabarkan, setengah akar 0 itu 0 ya, jadi setengah dikali 0 akan tetap 0. Setengah akar 1 itu adalah 1, karena akar 1 ya 1. Setengah akar 2 kita tulis ulang, setengah akar 3 kita tulis ulang. Nah, setengah akar 4 itu 2, jadi setengah kali 2 itu 1. Ya, kita akan dapatkan hasil seperti tabel yang di atas tadi ya. Nah, untuk cos itu ya tinggal kebalikan dari sin ya. Jadinya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, untuk tan itu kita bisa dapatkan dengan hubungan bahwa tan theta itu adalah sin dibagi cos. Jadi tan 0 itu adalah 0 dibagi 1 jadinya 0. Tan 30, jadi sin 30 dibagi cos 30. Setengahnya coret jadi 1 per akar 3. Tan 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadi 1. Tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret jadi akar 3, dan tan 90 itu 1 dibagi 0. Itu tidak terdefinisi. Ya, cara ini lumayan ya untuk ngakalin gimana caranya kita bisa mengingat sudut-sudut istimewa dalam sin cos tan. Ya, tapi sebenarnya cara hafal paling baik adalah banyak-banyak latihan soal. Ya, semakin sering latihan soal, ujung-ujungnya nanti juga bakal hafal sendiri kok. Nggak perlu dengan cara begini. Tapi untuk di awal ya mungkin cara ini bisa ngebantu kita
untuk mengingat-ingat lagi berapa nilai sudut istimewa dalam sin, cos, dan tan ya. Ya, mungkin itu dulu video pendek kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman, menguatkan pemahaman terkait trigonometri, ya khususnya bagian-bagian dasarnya. Jadi kalau ketemu trigonometri jadi nggak semenakutkan itu. Oke, semoga bermanfaat.